Halo, selamat datang pecinta kaktus. Selamat datang kembali di channel Maespati Kaktus. Video kali ini saya akan sharing informasi bagaimana caranya untuk menanam kaktus atau sukulen yang baru datang dari luar negeri atau impor. Ini saya ada tiga pohon yang datang dari luar negeri. Ini namanya Bursera Bucorides. Ini baru aja datang. Bagaimana supaya dia tumbuh dengan segar setelah melakukan perjalanan yang jauh. Nah, yang pertama, setelah kita dapatkan, kita buka paketnya. Itu pertama kita bersihkan sisa-sisa penanaman sebelumnya. Tanah-tanahnya itu kita bersihkan dengan air mengalir. Ayo kita ikutin. Pertama itu bisa kita bersihkan seperti ini dengan air mengalir sampai bersih. Ini bisa menggunakan selang atau apa, ini bisa kita bersihkan. Pokoknya sebersih mungkin. Tujuannya hanya untuk menghilangkan sisa-sisa media penanaman sebelumnya. Setelah seperti ini kita bersih, kita bisa lakukan pengeringan terlebih dahulu. Nah, ini saya akan lakukan pengeringan terlebih dahulu. Nanti kita kembali lagi setelah tanaman ini kering. Oke, sambil menunggu mengeringkan, kita siapkan medianya terlebih dahulu. Ini adalah media yang akan kita gunakan untuk penanaman tiga Bursera Bucorides itu. Ini adalah campuran antara pasir malang, kemudian kokopit, dan juga sekam bakar. Kita campur seperti ini. Ini medianya 3:1:1. Jadi 3-nya adalah pasir malang, perbandingan satunya itu adalah sekam bakar, dan satunya adalah kokopit. Jadi 3:1:1. Kemudian jika dibutuhkan, ini nggak wajib, tapi supaya ini ada pemupukan itu kita tambahkan dekastar seperti ini. Terus kita aduk sampai merata. Kemudian ditambahkan air ya, ditambahkan air seperti ini. Jika kurang basah, kita bisa tambahkan air seperti ini. Oh iya, kemudian untuk airnya ini adalah air biasa yang kita tambahkan itu menggunakan vitamin B1. Nah, kenapa kita butuh vitamin B1? Vitamin B1 itu tujuannya supaya, karena pohon yang akan kita tanam itu adalah pohon yang dalam kondisi stres ya, sebelumnya melakukan perjalanan dan tidak ada media dan sebagainya, itu pasti pohon itu stres. Jadi vitamin B1 itu tujuannya untuk mempercepat atau memberikan relaksasi supaya mempercepat recovery yang akan kita tanam dari kesetresan. Itu vitamin B1 itu fungsinya itu, tinggal ditambahkan ke dalam air yang kita akan gunakan untuk penyiraman, dan itu akan sangat membantu untuk recovery tanaman yang akan kita tanam dari kesetresan. Setelah itu kita lakukan pencampuran seperti ini. Setelah yakin ini tercampur dengan sempurna, kita siapkan ya. Kita siapkan medianya. Ini ada 3 pot. Lalu fungsinya? Ini pilihan aja ya. Sebenarnya kita bisa menggunakan pilihan ini. Ini adalah streamin. Ini akan dalam pot pasti ada lubang-lubang seperti ini. Ini tujuannya dia bisa terlewati oleh air, namun medianya itu tidak ketika kita melakukan penanaman atau apa itu tidak terlepas dari pot ini atau tidak keluar dari pot ini. Jadi ini sangat bagus, walaupun sederhana ya, sangat bagus untuk ketika kita ingin menanam tanaman kita di dalam indoor atau bagaimana itu di lantai yang bersih, itu juga sangat membantu supaya bisa tetap bersih di bawahnya. Ini seperti ini. Kita untuk penghalang lubangnya aja.
Ini juga sama. Oke, setelah sudah, kita lakukan pengisian potnya. Kita isi setengah dulu ya, setengah dulu. Oke, kita sudah lakukan pengisian potnya setengah dulu. Kemudian kita ambil tanamannya setelah 2 atau 3 jam, saya yakin sudah kering dari yang tadi kita tanam kita lakukan penyiraman atau pembersihan dari media-media sebelumnya. Oke, kita ambil dulu tanamannya. Jadi ini adalah tanaman yang sudah kita jemur dan sudah kering dari pembersihan media-media sebelumnya. Jadi tanaman ini sudah siap untuk ditanam kembali setelah melakukan perjalanan yang jauh dari luar negeri. Jadi setelah tadi pengisian media-media kita siapkan, kita lakukan penanaman seperti ini. Tinggal kita tambahkan. Ini asik ya kegiatan seperti ini untuk mengisi liburan. Hari ini hari Minggu, jadi kita bisa lakukan kegiatan ini di pagi hari atau di siang hari untuk mengisi waktu dan menghilangkan stres. Ini salah satu pilihan hobi yang bisa dipilih oleh para pecinta kaktus atau oleh para pemirsa YouTube yang menyaksikan video ini. Jadi seperti ini, itu sudah kita tanam. Dan Bursera Fogueredes yang saya tanam ini tanamannya dari biji ya, dari biji. Jadi akan sangat mudah besar ketika cara penanaman dan medianya itu benar. Akan menentukan sekali kesehatan dari tanaman yang kita tanam adalah medianya ini. Oke, ini sudah siap, tanamannya sudah kita tanam dan kita biarkan aja di greenhouse. Kita lihat pertumbuhannya selama 1 minggu ke depan. Saya taruh di sini. Dan ini adalah contoh tanaman yang saya tanam. Ini adalah tanaman juga dari luar negeri. Ini adalah Commiphora Dan ini adalah Commiphora SP logo. Ini juga 2 minggu yang lalu baru datang dari luar negeri. Kemudian saya tanam dengan perlakuan yang sama seperti yang tadi saya sharing. Nah itu setelah 2 minggu bisa dilihat tanamannya tumbuh subur seperti ini. Dan ini juga datangnya bersamanya ini Boswellia negrata juga tumbuhnya cukup oke. Tapi ini juga datangnya bersamaan setelah 2 atau 3 minggu. Commiphora yang lain itu ini belum cukup sehat ya, pertumbuhannya belum baik karena pertumbuhannya pasti tergantung dari jenisnya. Namun masih sudah ada sport kurang lebih satu nggak tahu yang lain masih ada nggak. Itu juga lumayan oke. Jadi pertumbuhannya juga tergantung dari jenis tanamannya. Jadi semoga Bursera Fogueredes yang saya tanam ini bisa tumbuh dengan cepat seperti Commiphora logo dan Boswellia negrata di bawah saya. Oke, mungkin itu saja sharing dari saya.
Terima kasih sudah mengikuti video ini, dan semoga video ini bermanfaat untuk pecinta kaktus dan sukulen dan tanaman kaudek yang lain. Sampai jumpa.